Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Halo Indonesia, selamat malam, smart listener, senang sekali bisa kembali hadir untuk Anda dan tentunya melalui 95.9 Smart FM Jakarta kita akan berbagi spirit dan juga berbagi inspirasi untuk Anda selama kurang lebih 2 jam ke depan bersama Ayah Edi dalam program Indonesian Strong from Home. Saya Nancy Mowoginta akan menemani Ayah Edi untuk tentunya bisa berbagi dengan Anda dan berinteraksi langsung di kesempatan malam hari ini, dan Anda juga bisa berbagi tentunya, bisa berpartisipasi di 2 sarana kami di line telepon maupun di line SMS. Saya sapa terlebih dahulu Ayah Edi ya. Selamat malam Ayah. Selamat malam Mbak Nancy dan selamat malam smart listener di seluruh tanah air. Betul. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat Ayah Edi yang sudah setia ya sekian lama perjalanan Indonesian Strong from Home di Smart FM dan juga ikut mewarnai 16 tahun perjalanan Smart FM ya. Selamat ulang tahun juga Smart FM ya. Oke, semoga kita sama-sama terus bisa berbagi ya. Bisa menginspirasi Indonesia. Mudah-mudahan waktu-waktu kita akan terus diisi oleh pencerahan dan kecerahan. Baik, dan malam hari ini kita juga akan berbagi pencerahan, yaitu bagaimana kita melihat dan juga menyikapi anak-anak kita. Lain zaman pasti juga beda generasinya ya. Yang pasti kita lihat anak-anak sekarang lebih kritis begitu, dan juga lebih banyak keingintahuannya. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa menyikapi dan juga bisa menyeimbangkan diri dengan anak-anak kita, karena jangan sampai nanti mereka juga banyak ingin tahu tetapi kita tidak bisa memberikan informasi yang sesuai dengan dibutuhkan. Gimana tuh Ayah? Ya Mbak Nancy, jadi ya zaman berubah ya. Pasti anak-anak zaman pun berubah begitu. Kalau dulu anak-anak zaman kita mungkin lebih banyak diam, kemudian lebih banyak mendengar dan menuruti, juga lebih banyak tertutup. Tapi anak sekarang mungkin karena kita sudah lebih dari 60 tahun merdeka, jadi mulai merasa diri merdeka, kemudian mereka jauh lebih kritis ya, kemudian mereka juga jauh lebih terbuka atau verbal, dan mereka jauh lebih berani untuk berkata yang atau menyatakan apa yang mereka sukai maupun apa yang mereka tidak sukai. Nah, sementara zaman kita dulu waktu kecil tidak seperti ini, kemudian selama 30 tahun kita punya sejarah dibelenggu untuk tidak menjadi orang yang kritis dan orang yang belak-belakan bicara apa adanya. Kita dulu dibangun oleh sebuah retorika politis yang selalu menyajikan yang baik-baik saja. Mikul dhuwur mendem jero. Jadi ya di satu sisi memang bagus gitu. Tapi di sisi lain kita baru alami dan baru ketahui, oh yang dipendem itu sebegitu buruknya, seperti yang sekarang baru terbongkar satu persatu. Nah, jadi kita mungkin ada perbedaan dalam sudut pandang menyikapi anak-anak, dan ini seringkali menjadi pemicu emosi orang tua. Dan malam ini mungkin kita akan bisa bahas ya bagaimana kita menyikapi ini semua, sekaligus juga kita akan sentuh email-email yang masuk melalui komunitas Ayah Edi, dan mungkin juga SMS atau dan telepon ya. Telepon ya, begitu kira-kira. Dan malam hari ini saya ingin mempersembahkan tentunya untuk anak-anak kita tercinta. Ini ada Annie Lennox dengan Universal Child. Wow. Ya Mbak, dari lagu ini kita bisa melihat universal child ya, bahwa anak-anak itu tercipta untuk menjadi anak dunia. Jadi yang membatasi mereka itu hanya di mana mereka tinggal, kemudian apa warna paspor mereka. Tapi pada prinsipnya Tuhan tidak pernah memisah-misahkan atau membeda-bedakan mana anak Indonesia, mana anak asing, mana anak Jepang, Korea dan sebagainya. Anak-anak ya tetap anak-anak, universal child ya. Jadi kita harus menyadari dalam hal ini bahwa kalau ada fenomena-fenomena baru dalam diri anak kita, ya begitulah universal child ya.
Sayangnya kita ini kan dibentuk dalam sebuah tradisi, dan tradisi itu ada yang baik, ada juga yang perlu kita tinggalkan begitu. Jadi kalau yang baik ya kita bawa terus, kita pertahankan. Tapi kalau tradisi-tradisi yang sifatnya karena ketidaktahuan kita dalam mendidik, ya kemudian ketidaktahuan kita tentang bahwa anak-anak kita kalau kritis itu adalah bagian daripada universal child, ya itu mungkin yang perlu dievaluasi ulang, dikaji ulang. Kalau tidak baik ya kita ubah ke dalam pola-pola pendidikan yang universal atau pendidikan dunia. Jadi yang lebih menyesuaikan zamannya seperti itu Ayah ya, dan bagaimana tentunya kodrat atau juga ini fitrah dari anak-anak kita sendiri. Ya, kira-kira seperti itu Mbak. Jauh 1400 tahun yang lalu ya, seorang bijaksana yang bernama Imam Ali itu pernah menyatakan bahwa didiklah anak-anak kalian itu sesuai dengan zamannya, karena mereka nanti akan hidup pada zaman yang berbeda ya. Bukan pada zaman kalian hidup gitu. Ini adalah pesan yang sangat dalam pada kita semua, para orang tua, guru juga, dalam mendidik anak. Jadi jangan jadikan kita pattern atau contoh bagi mereka, tapi kita belajar dari mereka bagaimana kita bisa membantu mereka. Kenapa? Karena jujur saja ya Mbak Nancy, kalau kita punya rumah ini kan ada pintu depan, ada pintu belakang ya. Pintu belakang seandainya dikatakan sebagai masa lalu, pintu depan adalah pintu menuju masa depan. Pernah nggak Mbak Nancy menemukan rumah yang kunci belakang pintu rumahnya bisa untuk buka pintu depannya? Masing-masing pasti punya fungsi sendiri. Masing-masing punya fungsi sendiri walaupun materialnya sama ya. Kunci. Okay. Baik, nanti kita akan coba diskusi lagi dengan Ayah Edi bagaimana sebetulnya kita juga menyikapi hal-hal tentang anak-anak kita, tentang bagaimana kekritisan mereka dan apa yang tentunya perlu kita persiapkan sebagai orang tua untuk menghadapi hal ini. Karena seperti tadi sudah disampaikan Ayah bahwa mereka juga hidup di zamannya, dan ini juga perlu penyesuaian bagaimana zamannya, dan kita yang mungkin hidup lebih awal begitu ya, ini juga perlu menyesuaikan bagaimana setiap zaman-zaman itu ada sebuah perubahan di dalamnya. Betul sekali. Ya, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda, tentunya masih di Indonesian Strong From Home selepas beberapa pesan berikut ini. Ayah Edi kembali untuk Anda, dan kita juga mengundang Anda untuk bisa berinteraksi. Kita masih mengulas tentang bagaimana kita menyikapi ketika anak-anak kita memang lebih kritis, dan apa yang tentunya perlu disikapi oleh orang tua sehingga kita juga bisa menyesuaikan. Karena beda zaman, lalu juga beda bagaimana mereka menerima hal-hal dan menyerap banyak hal yang mereka lihat, mereka dengar ya, di mana mereka tentunya ada di situ. Nah, bagaimana orang tua juga bisa menyikapi hal ini yang mungkin perlu tentunya kesamaan ya mungkin dengan anak-anak kita, bagaimana kita menyikapi hal ini. Nah Ayah, apa yang perlu tentunya kita persiapkan sebagai orang tua ketika kita tentunya menemui anak-anak kita yang memang kritis ya saat ini. Saya saja sangat terkagum-kagum ya dengan keponakan-keponakan yang wow, dari mana mereka bisa mendapatkan kalimat itu, lalu juga apa yang mereka ingin sampaikan seperti itu. Iya, yang pertama begini Mbak, otak anak-anak kita itu kan memang dirancang untuk belajar. Jadi dia punya instinctive of learning. Jadi setiap saat itu dia selalu ingin belajar. Satu itu. Yang kedua, anak-anak kita itu dirancang dengan logika dasar yang masih utuh. Nah, jadi logika dasarnya masih utuh. Kenapa saya katakan masih utuh? Karena masih terbebas dari pengaruh-pengaruh belief system ya. Belief system itu misalnya kalau di kita itu pengaruh-pengaruh memasukkan secara hipnosis keyakinan, misalnya ada hantu, ada setan gitu. Mereka awalnya kan kosong, tapi kita terus yang memasukkan isme-isme kepercayaan tentang itu, akhirnya mereka terpengaruh. Tapi rata-rata mereka itu masih punya logika dasar yang masih utuh, yang masih asli begitu. Nah terus yang karena logika dasarnya itu masih utuh, maka mereka itu selalu mempertanyakan apapun, apapun mereka pertanyakan. Apa itu? Seperti apa itu? Kenapa begini? Kenapa begitu? Gitu. Dan sebenarnya ini adalah otak yang juga dulu dimiliki oleh para ilmuwan kita. Nah, hanya bedanya para ilmuwan itu dulu nggak sempat terberangus, nggak sempat terbonsai. Jadi tidak ada larangan-larangan untuk bertanya. Orang tuanya selalu berusaha untuk menjawab. Orang tuanya kalau nggak tahu ya bilang nggak tahu. Kayak zamannya Thomas Edison tuh maminya bilang, I don't know. Tapi mami bisa bantu kamu untuk menemukan siapa yang bisa menjelaskan ini, siapa yang bisa tahu ini. Jadi anak itu nggak pernah berhenti bertanya.
Nah, kemudian dalam pertanyaan-pertanyaan seringkali dengan logika dasarnya yang masih utuh itu ya mereka saling menjawab ada keliru, mungkin tidak cocok dengan apa yang dialami oleh orang dewasa. Nah, hanya biasanya orang-orang dewasa yang bijaksana seperti Albert Einstein ya. Saya punya filmnya. Dia tidak akan pernah mempersalahkan anaknya gitu. Tidak, anak ini salah, enggak pernah Einstein bilang begitu. Einstein itu selalu bilang, "Oh ya, apa begitu ya?" gitu. "Kenapa begitu ya? Kalau menurut kamu gimana?" gitu. Jadi anaknya terus ditantang untuk berargumen sama dia sampai akhirnya nanti ketemu siapa yang benar gitu. Kalau anaknya yang benar ya, "Oh, I'm sorry, I just know it," gitu. Saya baru tahu ya kalau ternyata yang itu begitu gitu. Perkiraan saya selama ini salah berarti begitu. Jadi sebenarnya kekritisan anak itu adalah mencerminkan bahwa logika dasarnya masih utuh. Kemudian dia memiliki otak sekelas ilmuwan-ilmuwan dunia gitu. Nah, hanya masalahnya adalah kita punya tradisi. Nah, ini dia tradisi, saya katakan ya, pengaruh tradisi ini kan sangat kuat. Dan tradisi itu biasanya berhubungan dengan boleh dan tidak boleh ya. Jadi boleh ini, tidak boleh begitu, boleh ini, tidak boleh begitu. Jadi dengan lebih banyaknya ternyata tradisi itu tidak bolehkan anak. No, ora pareng kalau bahasa Jawanya. Ya akhirnya si anak yang tadinya punya keingintahuan yang luar biasa, kemudian instinct of learning, lama-lama itu pupus dan lama-lama lemah. Kalau lemah hilang. Nah, itu diketahui oleh penelitian otak ya, melalui penelitian otak bahwa sistem saraf itu bekerjanya berdasarkan neurotransmitter namanya. Neurotransmitter itu adalah ditembakkan melalui unsur electrical chemical. Elektrik itu listrik, chemical itu kimia. Jadi kimia listrik. Jadi kalau di scan itu otak kita tuh setiap hari tuh keluar kilatan-kilatan kayak petir. Nah, bareng sama kilatan tadi itu akan tumbuh yang namanya jalur-jalur salaf ya, ada dendrit namanya. Dendrit yang dilapisi oleh jalur-jalur protein yang disebut myelin. Nah, disitulah makin banyak jalur-jalur saraf yang terbentuk, maka seorang anak itu semakin hari semakin pintar, dan bertambah pintar. Jadi pintar itu sebenarnya sudah bawaan lahir, kemudian ditambahkan melalui pola asuh. Nah, jadi kalau misalnya kita banyak memberikan keleluasaan dia untuk bertanya, untuk kritis, mempertanyakan sesuatu, itu jalur sarafnya akan semakin banyak. Karena setiap kata, kalimat yang keluar itu akan melahirkan satu saraf baru. Setiap eksperimen yang dilakukan oleh dia itu akan melahirkan saraf baru gitu. Nah, saya sendiri selaku pembicara yang selalu belajar setiap hari, setiap malam, itu pun kadang-kadang masih saja latah terpengaruh oleh tradisi gitu. Misalnya dengan tidak boleh ini, tidak boleh itu gitu. Tapi ya mungkin ya lebih cepat sadar gitu. Oh ya. Makanya anak saya mungkin sedikit agak terpelihara ya. Atau mungkin lebih baik gitu. Karena kita setiap hari berusaha menyadarkan diri bahwa kritis itu bagus, kritis itu wajar, kritis itu memang alamiah. Tradisimu yang harus diganti, Ayah Edi, Bunda Edi gitu ya. Terus kita tanamkan itu, karena kalau enggak ya kita juga punya yang namanya alam bawah sadar yang dibentuk oleh tradisi masa lalu. Jadi pengennya ya begitu saja, mengcounter anak, kemudian menyalahkan anak, dan yang lebih parah itu adalah melarang anak tanpa alasan atau hanya karena ketakutan demi ketakutan. Jadi bukan berdasarkan riset basis ya. Misalnya, nggak boleh main hujan-hujanan, nanti kamu sakit pilek. Itu kan nggak ada risetnya itu, gitu. Tapi kita larang dan ini menjadi tradisi. Akhirnya ya benar anak kita sakit. Padahal zaman dulu itu ya Michael Faraday, penemu listrik itu justru dia main hujan-hujanannya sambil main layangan, Mbak. Sambil akhirnya menemukan itu tadi. Akhirnya menemukan sesuatu. Iya, listrik itu. Ya, listrik yang kita gunakan sampai sekarang kan beliau yang menemukan ya. Jadi ya mari kita coba ubah cara-cara kita mendidik, karena anak kita sekarang sudah menjadi anak dunia, universal child. Nah, Ayah, bagaimana kita menyikapi hal ini supaya tadi tidak terberangus ya akar-akar atau juga syaraf-syaraf pertumbuhannya atau kekritisan anak-anak kita seperti itu. Nah, apa pula yang mungkin juga perlu disikapi oleh orang tua? Ya, kritis ini ada dua macam ya. Ada kritis yang sifatnya membangun, ada kritis yang sifatnya merusak. Ya.
Kalau yang sifatnya membangun itu kritis-kritis yang ingin menemukan jawaban terhadap masalah-masalah yang ada, itu sifatnya membangun. Dan anak-anak kita selalu aja cari jalan keluar. Makanya kalau di rumah itu ngulik aja ya, ininya ini, kemudian kardus lah dibuat apa gitu ya, ada saja ide-idenya. Tapi ada juga kritis yang merusak atau negatif ya, artinya anak-anak yang kritis untuk mempertahankan habit dia yang salah. Jadi misalnya dia punya hobi balapan motor gitu, terus nggak boleh balapan motor. Nah dia berusaha untuk membenarkan balapan motor itu. Nah ini kritis-kritis yang perlu kita tanggapi ya. Tapi tidak kita marahi, kita ajak dialog karena banyak ini kasus-kasusnya di remaja-remaja zaman sekarang. Nah kemudian untuk bisa memahami ini semua tentunya kita tahu pertama memahami jalur saraf yang terbentuk. Yang kedua, kita harus memahami bahwa saraf itu juga pada akhirnya nanti membentuk habit di alam bawah sadar. Kebiasaan-kebiasaan. Ya. Jadi yang pertama adalah pada saat anak kita kritis, kita coba lihat ini. Kritisnya ini adalah untuk tujuan-tujuan self-development sarafnya atau sudah mengarah ke habit. Ya. Kalau sudah mengarah ke habit untuk berdebat atau debat kusir, maka kita perlu luruskan dengan aturan-aturan main. Jadi aturan main berbicara seperti ini, aturan main berargumen seperti ini, harus mengumpulkan bukti. Jadi kita tidak melarang dia berargumen, tapi kita membatasi argumen-argumen yang akhirnya hanya debat kusir, Mbak. Yeah. Nah, saya kan punya Facebook ya. Nah, Facebook ini sebenarnya adalah alat eksperimen sosial saya gitu untuk melihat seperti apa sih komposisi masyarakat kita. Nah makanya saya sering lontarkan isu-isu yang kontroversi, ya isu yang kontroversial ya. Nah kemudian ditanggapi bermacam-macam, ditanggapi. Nah dari tanggapan-tanggapan ini saya bisa mengukur, kondisi masyarakat kita seperti ini, kondisi tradisi kita seperti ini, cara berpikir para orang tua seperti ini dan sebagainya, sampai saya bisa melakukan sebuah analisis berikut kesimpulan-kesimpulan bahwa yang perlu kita sampaikan kepada orang tua adalah pencerahan-pencerahan semacam ini begitu. Karena kalau tidak, apa yang dianggapnya, apa yang dikomentarkan itu dianggapnya paling benar sendiri gitu. Biasanya polanya seperti itu. Padahal manusia ini perlu tahu bahwa tidak ada kebenaran abadi. Kebenaran abadi itu hanya pada zamannya. Gitu. Jadi pada saat kita terbang lebih tinggi lagi, kita bisa melihat lebih besar lagi, kemudian pada saat riset itu makin maju, kita bisa menemukan hal-hal baru, maka kebenaran yang lama mungkin tidak berlaku lagi. Jadi makanya di talk show ini pun saya menyatakan kalau ada apa yang saya sampaikan itu hanya kebenaran hari ini mungkin ya, atau mungkin dalam setahun inilah paling lama begitu. Seperti dulu Magellan ya kasusnya ya, orang dulu kan percaya bahwa bumi ini datar, Mbak. Dan itu diaklamasikan dalam bentuk ajaran agama ya. Sampai ada seorang yang mengatakan bahwa bumi ini nggak datar tapi bulat gitu. Terus pusat tata surya ini bukan bumi tapi matahari. Orangnya malah digantung, Mbak. Gitu. Itu adalah sejarah masa lalu. Artinya kalau ada orang kritis macam itu dan menentang, tunggu dulu. Ayo kita lihat dulu testimoninya, bukti-buktinya. Jadi jangan pakai sistem kekerasan, gelap mata dan sebagainya. Harus dilihat. Berbagai sisi, kemudian pembuktian demi pembuktian. Toh nyatanya akhirnya terbukti kok memang matahari yang jadi pusat tata surya, bukan bumi. Dan seandainya sejarah itu bisa diulang, mungkin malu kan yang melakukan hukum gantung tadi. Cuma sayangnya kan kalau kita lihat di TV, ini tradisi kita mulai mengarah ke sana ini. Itu apa sedikit hancur, bakar gitu ya. Terus serang begitu. Mungkin dari sisi emosi begitu ya. Iya, kok kita mundur gitu. Kok kita mundur ke zamannya Claudius Ptolemaeus ya, Nicolaus Copernicus dan sebagainya gitu. Itu udah zaman 1500 atau 2000 tahun yang lalu gitu. Semestinya mungkin kita bisa banyak belajar dari hal-hal yang disinilah, sudah kita lihat. Iya, disinilah kenapa saya katakan bahwa pendidikan kita ini harus banyak direformasi, harus banyak dikaji ulang. Dan banyak sekali tinjauan-tinjauan atau perubahan-perubahan yang dibutuhkan supaya kita ini nggak mundur gitu loh, Mbak. Gitu. Jadi jangan katakan bahwa pendidikan kita sudah baik-baik aja, that's okay dan sebagainya gitu. Oke, baik, that's okay. Kita waktunya break dulu. Smart listener jangan kemana-mana, dan Anda yang ingin berpartisipasi silakan, karena kami buka kesempatan untuk Anda di line telepon maupun di line SMS. Tentunya selepas beberapa pesan berikut ini.
Indonesian Strong from Home sesaat lagi akan segera kembali. Mario Teguh menginspirasi. Banyak orang sudah berhasil itu tidak ingin, miskin tidak takut. Padahal menghindari kemiskinan itu syarat pertama untuk mencapai kekayaan. Mario Teguh menambah pemahaman. Menghindari kemiskinan itu adalah tidak mengambil kebiasaan yang memiskinkan. Seperti belanja sebelum punya uang. Menggunakan kredit card sebagai sumber pendapatan, menggunakan kredit card lain sebagai sumber pembayaran. Mario Teguh Super Smart. Setiap hari Rabu, jam 7 pagi. Dan mulai sekarang, kirimkan pertanyaan Anda via email ke program @radiosmartfm.com. Mario Teguh Super Smart. Hanya di 95,9 Smart FM. Jadilah orang yang meneladankan kekuatan agar orang-orang di sekitar kita terangkat. Setelah sukses dengan penjualan Tower A dan B Apartemen Scientia Residences sebanyak 560 unit sold out dalam satu hari penjualan, Sumarekon Serpong kembali mempersembahkan Apartemen Scientia Residences. Apartemen eksklusif yang berada di dalam kawasan Scientia Square seluas 9 hektar yang terintegrasi dengan Sumarekon Digital Center, Food Village, Scientia Square Park, dan Scientia Convention Center. Harga mulai 260 jutaan. Jangan lewatkan penjualan perdana Apartemen Scientia Residences Sumarekon Serpong, Sabtu 2 Juni pukul 10 di Plaza Sumarekon Serpong. Simak talkshow mengenai apartemen Scientia Residences Sumarekon Serpong dalam Interaktif Radio Talk Rabu 23 Mei jam 9 pagi di Smart FM. Perspektif Indonesia. Sumbangan karya, suara, dan pemikiran terbaik anak negeri bagi kemajuan bangsa. Hadir dalam radio talk show interaktif Perspektif Indonesia. Disiarkan langsung dari ruang presentasi Gedung DPD RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dengar dan ikuti Perspektif Indonesia setiap hari Jumat jam 10 pagi. Hanya di Smart FM. Masih Anda ikuti Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Kita kembali untuk Anda dan tadi mengulas tema menarik kita yaitu bagaimana kita menyikapi dan juga tentunya menanggapi anak-anak yang kritis ya saat ini, dan itu tentunya patut kita syukuri bahwa banyak hal yang bisa terjadi. Apakah mereka juga menjadi anak-anak yang jenius seperti tentunya beberapa jenius lainnya. Nah, ini tinggal bagaimana orang tua juga ya mengarahkan, memberikan ruang dan juga tadi bisa mengantarkan mereka dan menyikapi hal ini. Kita juga punya beberapa pertanyaan Ayah di SMS maupun di email. Ini juga pertanyaan terhadap anak-anak yang cukup kritis juga. Ya. Nah, perlu seperti apa disikapi? Yang pertama saya mau bacakan dari email Ibu Lili Wong ya. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Bu Lili. Anak saya sekarang umurnya 14 tahun, laki-laki, kelas 2 SMP. Semua fasilitas diberikan seperti les Inggris, Mandarin, dan semua pelajaran, dan bahkan juga piano. Tetapi untuk pelajaran piano sekarang sudah berhenti karena tidak ada kemajuan. Nah, pertanyaan saya, dia di sekolah tidak penuh dengan konsentrasi. Saya sudah pernah ikutkan pelatihan, berbagai pelatihan, ada yang sampai 2 kali, dan bahkan ini akan saya ikutkan camp yang berangkatnya keluar ya ke Taiwan selama 2 minggu. Ini apa yang saya sudah lakukan? Apakah sudah tepat seperti itu? Sebelum dijawab Ayah pertanyaan Bu Lili, kita juga sudah ada pertanyaan dari telepon. Kita terima 2 dulu dan setelah itu baru kita jawab langsung ketiganya. Selamat malam Smart FM. Halo malam. Dari siapa di mana Pak? Pak Robi di Jakarta. Pak Robi, silakan Pak Robi. Malam Ayah Edi. Selamat malam Pak Robi. Apa kabar? Sudah lama sekali. Baik. Ini Ayah baru gabung lagi nih. Iya, silakan Pak Robi. Biasanya ide-idenya Ayah, bagus ada. nih Pak Robi nih.
Enggak, thank you. Nah, ya gini, ada yang mau saya minta tolong Ya. pendapat dari ayah. Ya. Ada dua hal nih ayah. Oke. Yang pertama adalah saya belakangan ini agak susahnya lagi nih. Kalau saya panggil anak saya, itu terkadang suka dia dengar tapi dia nggak respon. Baik. Dipanggil dia dengar nggak respons. Berapa kali panggil, Betul. Pak? Wah, 2-3 kali tuh. Oke. Terutama lagi nonton TV atau lagi main game tuh. Oke, nonton TV terutama ya. Betul. Nah, saya lagi coba. Nah, apa yang saya lakukan sekarang adalah saya bilang sama anak baik-baik sebetulnya. Iya. Coba yuk, kalau misalkan kamu panggil Dedi, terus Dedinya nggak dengar nih, gimana rasanya. Nah, itu saya lakukan 2 jam gitu, ya dia nangis dan marah-marah kan. Nah, cuma saya mikir apakah ini jalan yang terbaik nggak sih buat ngajarin anak-anak. Karena ini kan kayak berdendam nih dah. Nah, itu saya juga lagi mikirin gimana caranya. Mungkin ya ada usul. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua adalah anak yang pertama kan memang dia secara bahasa memang lebih kuatnya ke bahasa Inggris. Itu kelihatan banget ayah. Nah, tapi saya kan juga pengen dia juga belajar bahasa Mandarin sebetulnya. Nah, Bahasa Indonesia udah lancar ya? lancar nggak ada masalah. Nah, pas lagi ke arah sana memang saya tahu nih bahwa memang mungkin dia sendiri nggak enjoy di bahasa Mandarin. Dia lebih Tangannya enjoy kanan Mandarin. atau kiri, Pak? Kidal atau ke kanan? Awalnya kidal, tapi saya udah rubah ke kanan. Oh, diubah ke kanan ya. Ya, tapi kalau dari aktivitas olahraga dia lebih suka pakai kaki kiri. Oke. Biasanya Mandarin tuh cocok gitu. Cocoknya yang mana ya? Kalau ke kiri? Cocoknya sama otak kanan biasanya. Karena dia modelnya kan model picturing ya. Bisa jadi cari tutornya aja nanti yang lebih ngerti cara ngajarinya. Atau Pak Robi beli buku mendidik anak otak kanan di dunia yang berotak kiri. Jangan-jangan itu gurunya ngajarin Mandarin pakai cara otak kiri itu. Nah, kayak gini, kalau saya lihat ya, Kevin ini nggak, memang mungkin dari pihak guru juga ada efeknya. Karena mungkin Kevinnya mungkin nggak suka, maksudnya nggak begitu suka Mandarin. Nah, mungkin gurunya cuma just ngajar kayak guru biasa, nggak coba cari nggak coba cari celah. Yang jadi susah buat saya lagi nih, fokusnya nggak suka. Kevin tuh nggak suka fokus ayah. Susah untuk fokus kalau dia nggak suka itu. Iya, Mungkin semua anak begitu, Pak. Nanti gimana gitu ini ya menyikapinya ya. Oke, thank you, baik. gitu Pak ya. Robi, terima kasih, Pak Robi. sharingnya. Malam. Ditunggu terlebih dahulu ya jawabannya. Kita masih ada penelpon lagi ya Mas Bo. Satu lagi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Iya, dari siapa di mana Ibu? Dari Ibu Nabila di Jakarta. Ibu Nabila di Jakarta, silakan. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Bu Nabila, silakan. Saya senang Indonesia memiliki Ayah Edi ya. Nah, alhamdulillah, saya juga senang punya Ibu Nabila nih yang care sama keluarga. Saya mau tanya, ini kan saya itu berjualan di depan sekolah. Oke. Di mana pembelinya adalah anak-anak. Iya. Ya. Oke, sayang sekali terputus ya. Nanti mungkin bisa dicoba kembali atau untuk lebih memudahkan SMS dan tidak menyulitkan karena mungkin gangguan komunikasi. Silakan saja Bu Nabila bisa kirimkan pertanyaannya di SMS ya di 0812 11 12 959. Kita boleh langsung ke Bu Lili Wong dulu ayah. 14 tahun anaknya Yes, laki-laki betul. ya. Jadi gini Bu Lili, mudah-mudahan Ibu sedang dengarkan ya. Ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C. Ini paling gampang nih. A itu orang tua, B itu anak, C itu pihak ketiga. Ya. Pada saat anak-anak kita bermasalah atau kita ingin dia begini-begini, rata-rata orang tua itu menyerahkan kepada pihak ketiga. Diikutkan ini, diikutkan itu, diikutkan ini. Nah, itu ngikutin, itu harganya mahal-mahal tuh Bu, biasanya. Cuma ada satu hal yang kita lupa seringkali adalah merubah A. Karena B ini sumbernya dari A. Nah, C ini hanya pelengkap. Gitu. Jadi kalau anak kita ingin berubah itu ya yang harus diubah sebenarnya orang tua dulu. Mulai dari lingkungan terdekatnya. Pemahaman orang tua. Makanya saya buat program itu namanya program observasi Bu. Jadi nggak pakai janji-janji deh program saya. Ikut aja gitu. Nanti yang udah juga akan mengetahui bagaimana hasilnya. Di program saya itu fokusnya bukan di B, bukan di si anak, tapi di si orang tua. Memang objek yang diobservasi itu adalah anak, tapi target pencapaiannya adalah merubah orang tuanya. Jadi orang tua yang pertama yang dirubah adalah pemahamannya tentang anaknya sendiri. Karena banyak punya anak itu sering ketemu ya nggak ngerti itu.
anaknya seperti apa, harus bagaimana bersama anaknya, terus dia punya talented tersembunyi apa, banyak loh yang nggak tahu. Makanya kita belajar di sana selama 2 minggu melalui objek langsung, observasi anaknya, boleh di handycam kalau takut lupa. Nah, terus nanti ada di sana juga kita sampaikan konsultasi langsung ya, one on one, 4 mata. Selama 2 jam penuh itu membahas totalitas tentang anaknya dan upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk yang terbaik buat anaknya melalui perubahan yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah, jadi begini Bu, kalau Ibu melakukan investasi melalui program-program melalui pihak ketiga C tadi, sebagus apapun program itu, seterkenal apapun penyelenggaranya, akan saya jamin itu akan hambar, hanya bertahan 1 bulan sampai 2 bulan saja. Kalau anaknya berubah, sisanya balik lagi ke yang sebelumnya. Karena dia kembali kepada ini lingkungan. Iya, betul. Karena orang tuanya tidak berubah, orang tuanya tidak memahami apa yang dirinya harus ubah supaya anaknya yang nomor 1 misalnya itu begini, yang nomor 2 begini, karena tiap anak beda-beda. Jadi kira-kira seperti itu Bu gambarannya. Selama kita orang tuanya belum berubah, sulit rasanya mengharapkan anak kita berubah. Oke Bu Lili Wong, terima kasih sudah berbagi. Kita ke Pak Robi. Nah ini gimana ya supaya tetap fokus dan tentunya anak ini jadi lebih menikmati ya pembelajarannya. Baik Pak, sebenarnya setiap manusia itu punya yang namanya tombol autofocus Pak. Itu kalau kamera compact tuh, autofocus. Sama Pak Robi juga punya program autofocus waktu misalnya dikejar deadline. Kemudian waktu misalnya Pak Robi tertarik pada satu bisnis baru nih, yang ditekuni atau yang prospektif. Itu autofocus. Gitu. Jadi kalau lagi autofokus gitu, kadang-kadang Pak Robi dipanggil istri juga nggak dengar tuh. Gitu. Karena memang sifat dasar manusia, pendengaran kita itu mengikuti kemana kita fokus. Kalau nggak percaya boleh diuji coba ya. Di situ ada program di internet itu. Ada sebuah tontonan, Pak Robi mungkin pernah lihat ya. Ada orang main basket. Kemudian kita suruh melihat orang yang main basket. Sama pelatihnya dibilang berapa kali si A mendribble, berapa kali si B mendribble. Maka fokusnya ke si A dan si B. Ternyata di situ dikasih monyet lewat, nggak kelihatan monyetnya loh Mbak. Saya nguji berapa kali tuh. Kira-kira karena seperti fokus, itu. Itu namanya autofocus Pak Robi. Anak-anak lebih-lebih lagi gitu. Kenapa? Karena anak-anak kan belum banyak cabang-cabang masalahnya. Jadi autofokusnya makin bagus, makin keren, makin top lah. Nah sayangnya kita tidak paham ini akan autofokus, padahal kita sendiri juga punya. Nah jadi bagaimana caranya supaya untuk mengubah autofokus itu menjadi kembali lagi manual. Ya tentunya diklik tombolnya Pak. Nah, gimana cara ngekliknya? Nah kalau Pak Robi mau panggil anaknya, tolong Pak Robi datang mendekat, kemudian pegang kedua tangannya, bisikan di telinganya, sayang Papa mau ngomong 5 menit lagi atau 3 menit lagi. Jadi jangan dadakan sekarang. Oh, Pak Robi juga kalau dibegitukan sama istri pasti bilang, nanti yang, bentar yang 5 menit lagi, 3 menit lagi. Kenapa? Karena fokus pada titik itu jangan sampai nanti hilang, entah idenya, entah apanya, begitu. Jadi kasih time frame. Nah ini di sini yang kita seringkali nggak sadari, padahal kita juga begitu loh sama gitu. Nah kemudian habis begitu, kamu paham nak? Nah ini cross checking ya. Jadi kayak kalau kita makan di restoran nih Pak Robi kan suka ditanya ya. Jadi yang dipesan A, B, C, D gitu ya. Itu sama ya. Jadi kamu paham ya nak ya. Kita lihat wajahnya sampai dia mengangguk, paham, oke. Habis begitu, tek, Papa tunggu ya. 3 menit lagi, reconfirming. Setelah itu baru anak-anak pasti akan datang. Nah kalau nggak datang, baru kita aturan. Kalau nggak datang, apa kasih konsekuensinya. Seperti itu. Nah rata-rata kalau anak saya diperlakukan dengan cara itu, autofokusnya off Pak, gitu. Tapi kalau Bapak misalnya teriak-teriak dari jarak jauh, sama Pak, anak saya juga begitu. Asik Pak, pokoknya nanti coba tombol autofokusnya di-off-kan. Itu kalau anak yang satu ya. Yang kedua tadi kan tentunya pandai pada satu bahasa, tetapi Pak Robi juga ingin dia lebih banyak lagi ya keahlian dalam berbahasanya. Ya, disinilah bedanya Mandarin dengan yang non-Mandarin ya. Kalau Mandarin itu adalah bahasa huruf-huruf yang dirancang oleh orang-orang otak kanan. Jadi mereka modelnya bukan simbol tapi gambar bentuknya gitu ya. Beda dengan ABCDE ya atau Latin. Latin itu lebih banyak simbolik. Kalau Latin itu biasanya yang lebih cepat diajari itu anak otak kiri. Tapi kalau Mandarin dan sejenisnya, Jepang dan sejenisnya, itu yang lebih cepat sebenarnya anak otak kanan gitu. But
Kalau ada pengecualian misalnya, kok ternyata Kevin enggak nih. Nah, yang dicek coba gurunya deh gitu. Karena biasanya anak atau kanan itu emotionally sensitive. Jadi kalau gurunya nggak pandai-pandai cari celah di emotional levelnya atau di hal-hal yang menarik minat dia, maka otaknya nggak on. Nah, jadi masalahnya otak Kevin ini nggak on, Pak, nggak hidup waktu belajar Mandarin. Jadi bukan dia nggak bisa ya, tapi dia nggak mau. Tidak gitu. menikmati gitu. Ya, tidak menikmati prosesnya. Jadi nggak bisa sama nggak mau dua hal yang berbeda, Pak. Jadi tolong dicarikan guru yang Bisa memahami itu atau beli bukunya yang tadi saya rekomen ya. Right Brain Child in Left Brain World by Jeffrey Fred. Terima kasih Pak Robi. Nanti kita akan coba tanggapi lagi beberapa yang lain. Tentunya selepas kita akan lewatkan dulu pesan-pesan berikut ini. Kita masih berbagi untuk Anda dan tentunya waktu sudah begitu banyak berlalu. Ada 3 sesi yang sudah kita lewati dan mudah-mudahan dari 3 sesi ini juga banyak yang kita bisa tangkap dan banyak yang kita bisa maknai. Bagaimana sebenarnya kita menyikapi anak-anak yang kritis dan apa yang tentunya perlu disikapi oleh orang tua dan apa yang perlu dipersiapkan oleh orang tua. Kita juga berbagi dengan Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan di email. Tadi sudah ada salah satunya ada Bu Lili Wong dan juga telepon ya. Nah, ini saya mau berbagi dulu dengan SMS ini yang sudah juga berkirim SMS mulai dari pukul 6 ini Ayah. Acara kita jam 8 tapi sudah kirim SMS sebelumnya ya. Itu inden namanya. Iya, betul. Supaya juga bisa ditanggapi. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam. Luar biasa Pak atau Bu. Dari 0857 6054 dan seterusnya. Beliau ini seorang guru bimbingan belajar. Oke. Beliau bertanya apa yang harus dilakukan ketika anak-anak kita mendapat nilai kurang dari KKM atau kriteria ini ya. Ya, kriteria kelulusan minimal ya. Betul. Saya pribadi ketika melihat nilai yang kurang bagus tidak pernah memukul atau memarahi anak. Saya hanya memotivasi mereka agar lebih rajin belajar. Iya. Gimana tuh Ayah menyikapinya? Yang pertama begini, itu ada 2 unsur ya. Unsur pertama itu unsur mental. Unsur kedua itu unsur teknik belajar. Ya. Jadi saya akan bahas unsur mentalnya dulu. Kalau misalnya anak-anak nilainya jatuh misalnya, jatuhnya berapa sih? Gitu, 5. Kita bikin lomba yuk naik 1 poin, yang 5 jadi 6, yang 7 jadi 8, yang 3 jadi 4. Yuk kita bikin lomba, kalau berhasil kita rayain. 1 poin aja. Itu namanya mental, Mbak. Jadi yang ditanamkan ke dia adalah bukan kegagalan, kebangkitan. Gitu. Bagaimana caranya bangkit? Gitu. Kalau gagal semua orang ngalamin gagal. Aneh malah kalau hidup ini nggak pernah gagal tuh agak aneh dan hampir tidak ada. Gitu. Ilmuwan besar, tokoh besar, semuanya pernah gagal. Tapi bagaimana bangkit? Nah itu nggak semuanya masalahnya, Mbak. Gitu. Dan kita tidak pandai. Banyakan kita ini pengajar, guru, orang tua tidak pandai membangkitkan, justru pandainya memojokkan atau pandainya menghinakan sehingga anak-anak itu patah arang. Padahal mereka adalah makhluk-makhluk yang sangat cepat sekali dibangkitkan kalau kita tahu caranya. Jadi dibangkitkan. Ya. Jadi kalau misalnya mereka 4, jangan penting angka 4-nya, tapi bagaimana mereka bisa jadikan itu jadi 5, bulan depan 6, bulan depannya lagi 7. Kan 1 tahun udah bisa nilai 10 itu. Ya. Itu baru dari mental. Kemudian dari teknik pembelajaran. Kita harus pelajari nih. Yang pertama, ada anak visual. Visual itu belajarnya lewat gambar-gambar. Jadi gunakan gambar-gambar. Gunakan ilustrasi gambar. Kalau belajar matematika tuh pakai gambar-gambar. Ini maksudnya begini, pakai benda-benda sebagai alat bantu. Terus yang kedua, ada anak auditori diskusi. Ya, pakai alat diskusi. Jadi kalau misalnya dia menjelaskan matematika, ya pakai penjelasan, presentasi. Nah, dia suruh presentasi. Karena harus bunyi ini anak auditori. Kemudian anak kinestetik. Anak kinestetik itu harus pakai alat peraga. Benda, ya gunakan alat peraga. Jadi jangan semua bermacam-macam anak itu dibimbing dengan hanya satu cara. Nah, guru bimbelnya harus memahami anak dan berbagai macam cara dicoba belajar. Ada banyak kok bukunya ya. Teknik-teknik pengajaran seperti itu. Nah, jadi kombinasi antara teknik dengan mental atau emotional motivation tadi itu adalah kombinasi yang klop untuk membangkitkan seorang anak. Saya di rumah tidak pernah ada kata gagal buat anak saya. Ayo nak coba lagi sayang. Ih pasti bisa loh. 1. Yang kedua, tidak ada celaan, hanya ada pujian. Seburuk apapun gambar anak saya, ya Allah nak, kamu, padahal nggak jelas nih gambar apa. Kombinasi warnanya bagus ya nak ya. Saya selalu cari sisi yang masih bisa dipuji, apa sih gitu.
Nah terus kalau misalnya saya ingin memperbaiki, ini kalau garisnya begini bisa nggak ya? Pasti lebih bagus loh. Jadi dia terus mencoba, nggak pernah patah arang. Karena tadi bentuk apresiasinya itu tentunya melihat dari segala sisi ya. Nah disitulah fungsi dan peran guru. Sebenarnya guru yang pertama itu bukan pengajar, tapi seorang motivator. Bagaimana kelas itu terbangkitkan, bisa melek, melotot berjam-jam itu mendengarkan kita, menyaksikan kita, atau mengikuti apa yang kita harapkan. Nah, kalau saya bicara di sini ya mungkin ya ini cuma bicara, tapi yang pernah ikut seminar saya insya Allah bisa memahami apa yang saya maksudkan gitu ya. Gitu. Jadi kayak kemarin misalnya ya di Balikpapan acaranya sampai jam 5 sampai jam 6 terus masih aktif. Kemudian kemarin juga dikejar pesawat harus jam 5 teng saya pergi begitu. Ya masih antusias. Nah itu sebenarnya harus dibangun di sebuah kelas. Itu, tapi sayangnya kalau kita lihat kelas ya. Waktu TK benar-benar ini guru-gurunya charming, atraktif, menarik, berbagai macam dicoba. Tapi begitu masuk SD kenapa jadi silent class gitu, jadi kayak penjara kan gitu. Nggak ada suara-suara, nggak ada kebisingan, nggak ada teriakan-teriakan motivasi, nggak ada hore-hore kegirangan gitu. Kenapa harus kelas itu silent? Padahal tidak semua cocok ya untuk anak-anak, dan anak-anak itu cenderung lebih suka atraktif, rame, semangat dan sebagainya. Mungkin karena mereka juga masih ada unsur bermainnya tadi, memang harus diciptakan juga ya. Iya, bahkan seorang Leonid Brezhnev atau siapapun presiden Amerika, presiden Rusia aja masih main kok di apa namanya di iklan satu apa namanya media ya. Ya, Bill Clinton, kemudian ada siapa Margaret Thatcher lah. Margaret Thatcher kurang keras gimana ya di Iron Woman kan gitu. Tapi ya masih punya kok unsur kekanak-kanakan, gitu, ingin bermain, heboh dan sebagainya. Itulah sebabnya kenapa karyawan-karyawan yang kalau kerja silent gitu, tiba-tiba diadain acara outbound keluar itu aslinya. Jadi sebenarnya itulah aslinya mereka begitu. Yang ada itu tidak asli. Kenapa kita hidup dengan ketidakaslian kan gitu? Kenapa anak-anak kita didik dalam sebuah pola sistem pendidikan yang menampilkan ketidakaslian mereka gitu? Jadi hiduplah apa adanya ya, sehingga anak-anak juga nanti bisa menikmati apa adanya. Ya. Baik, kita nanti akan bergabung lagi dengan Anda selepas beberapa informasi berikut, dan Anda juga yang ingin tentunya diskusi, ingin tahu beberapa buku Ayah, silakan saja karena Ayah sudah menulis lebih dari 5 buku, hampir 6 ya. Ada buku baru nanti. Ada buku baru ya, wow, sudah 7 nih berarti ya. 7 ya. Luar biasa, kita tunggu. Dan ini kalau ingin mendapatkan bukunya yang belum sempat begitu mendapatkan di toko-toko buku, ada nggak Ayah kontak-kontak person yang bisa dihubungi seperti itu? Ya, setelah buku kemarin Ayah Edi menjawab persoalan anak-anak, ada 100 persoalan. Sekarang ada buku baru judulnya Membangun Indonesia yang Kuat dari Keluarga. Wow. Isinya adalah kisah-kisah inspirasi supaya benar-benar kita bisa mewujudkan Indonesia yang kuat dari keluarga. Hanya bukunya nanti insya Allah launching itu, bukan launching ya, sudah beredar akhir Mei, akhir bulan ini berarti ya. Itu sudah ada tersedia di seluruh toko buku. Kemudian untuk 10 pembeli pertama kalau nggak salah di masing-masing kota yang mengirimkan struknya, foto struk dan foto bukunya akan mendapatkan kaos Indonesian Strong from Home. Oke, baik. Nah, untuk beberapa informasi telepon dan lain sebagainya, mungkin Anda bisa meluncur ke website Ayah ya untuk lihat informasi lengkap ya di sana. Ada beberapa line telepon yang bisa dihubungi untuk di komunitas, kalau bisa di komunitas karena di Facebook ya? Iya, di Facebook ya. Ya. Di Facebook itu penerbitnya nanti akan on di sana untuk memonitor pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar buku terbaru kami. Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang buku. Dan kita akan jawab lagi beberapa pertanyaan yang lain, tentunya selepas informasi-informasi berikut ini. Ayah Edi kembali untuk Anda, dan kita masih berbincang di Indonesian Strong from Home. Dan di sesi pertama tadi kita mengulas tentang anak-anak yang kritis. Nah, bagaimana juga orang tua ini bisa menyikapi dan juga menanggapi anak-anak yang kritis seperti yang tentunya kita hadapi sekarang ya. Begitu banyak sekali keingintahuan dari anak-anak, dan ini juga perlu disikapi, diresponi yang benar seperti itu. Kita juga masih membahas beberapa pertanyaan yang hadir di SMS maupun di telepon, dan juga beberapa pertanyaan yang hadir melalui email. Dan Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar kegiatan Ayah Edi atau juga buku-buku yang sudah beliau tulis dan ingin mendapatkannya, silakan saja bisa bergabung di Facebook di komunitas Ayah Edi, atau juga
yang lain Ayah di Iya. Jadi untuk buku ini kalau ingin mengetahui lebih jelas bisa langsung berkomunikasi dengan penerbitnya, dan penerbitnya itu adalah Tangga Pustaka, namanya Mas Andi, itu tergabung di Facebook komunitas Ayah Edi. Ya? Kemudian salah satu agensi yang menjadi karib kami atau mungkin kenalan kami itu ada di Bogor, namanya Karima Edukasi. Nah itu juga ada Facebooknya Karima Edukasi. Jadi untuk yang kehilangan kontak dengan Bu Hera ya dari Karima Edukasi, silakan masuk ke Facebook, kemudian cari Karima Edukasi dan nanti bisa dibangun kontaknya. Kami tidak bisa menyebutkan nomor telepon melalui Smart FM karena itu adalah privacy beliau begitu. Tapi kalau nanti berhubungan lewat Facebook dan kemudian dikasih nomornya, itu silakan, itu secara pribadi. Oke, mudah-mudahan Ayah Andri di Tangerang sudah bisa terjawab ya pertanyaannya, dan juga terima kasih untuk Bu Dina Desirina yang juga bertanya bagaimana mendapatkan buku Ayah Edi. Ya. Kita ke selebihnya di toko buku ya Mbak. Di toko buku betul ya. Jadi kecuali memang sudah tidak mendapatkan di toko buku, silakan ya. Bergabung di komunitas Ayah Edi di Facebook. Kita ke pertanyaan dari Bian di Surabaya ya Ayah. Ya. Biar ingin diskusi dengan Ayah Edi. Saya membaca sebuah buku parenting yang menyebutkan bahwa jika pertengkaran itu pertengkaran anak kecil biasa, Anda bisa jadi penonton bagaimana anak kecil menyelesaikan masalahnya. Bertengkar adalah bagian proses belajar bergaul dengan sesama. Bagaimana menurut Ayah? Ya, setiap penulis buku punya pengalaman sendiri-sendiri ya. Jadi saya juga punya pengalaman, saya mempraktekkan begitu. Rata-rata justru kalau saya perhatikan, saya biarkan anak-anak itu kalau bertengkar, mereka justru tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Begitu. Itulah sebabnya dalam buku saya, khusus ya parenting buku yang saya tulis, 37 kebiasaan orang tua yang menyebabkan perilaku anak suka melawan dan sulit diatur, adalah sebabnya karena kita sering bilang nanti juga baik sendiri, nanti juga damai sendiri, biarlah, namanya juga anak-anak. Nah, justru ucapan-ucapan seperti inilah yang menyebabkan anak kita sering bertengkar dan menjadi sulit diatur. Kemudian saya melakukan proses observasi terhadap anak saya, juga anak-anak murid saya gitu. Kenapa sih mereka bertengkar? Nah, justru yang saya dapati adalah karena mereka tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Ya. Gitu. Nah, akhirnya saya coba bantu bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan itu dituangkan dalam buku saya Ayah Edi Menjawab. Gitu. Jadi apa hasilnya? Hasilnya adalah anak saya sama sekali tidak pernah bertengkar, kecuali kalau mereka bercanda ya. Jadi pertengkarannya itu tidak pernah berselisih, misalnya rebutan mainan, rebutan makanan, segala sesuatu serba mereka tahu aturan main. Kemudian kalaupun misalnya habis bertengkar karena bercanda. Bercanda itu sulit dihindari karena ada pukulan, kadang-kadang jatuh dan sebagainya. Dan mereka tahu bagaimana menyelesaikan karena kita sudah punya koridor aturan main bagaimana menyelesaikan masalah. Misalnya ya proses pengadilan yang saya sering mengatakan. Ya. Kemudian masing-masing berbicara, kemudian ada saksi, sampai pada akhirnya mengetahui bahwa siapa yang salah dan benar. Itu harus kita tunjukkan. Harus jelas. Aturan mainnya jelas. Sehingga pada akhirnya sekarang ini setelah fase 2 tahun ya, periodisasi kita mengajarkan itu semua, anak saya selalu kalau ada pertengkaran saya tinggal tanya, kira-kira siapa ya yang harus minta maaf? Siapa yang harus bersalah? Itu sudah masing-masing, nggak perlu proses pengadilan lagi itu sekarang, sudah ada awareness ke sana. Jadi siapa yang salah, siapa yang harus langsung minta maaf, tunjuk gitu. Kemudian siapa yang mau mulai minta maaf duluan? Kadang-kadang mereka juga tahu sama-sama buat salah. Mereka juga mengakui gitu. Jadi saling tunjuk diri gitu. Saya, terus dia jelasin. Kalau Dedek kesalahannya ini. Kalau Mas kesalahannya misalnya mukul. Kalau Dedek kesalahannya memulai gitu. Akhirnya Dedek memulai minta maaf atas kesalahannya. Mas Ido minta maaf juga atas kesalahannya. Dan itu cantik sekali gitu saya melihat itu. Alangkah indahnya kalau ini bisa dikuasai oleh semua orang tua, kemudian diajarkan pada anaknya. Kenapa? Karena cobalah lihat tragedi di jalanan ya. Sekarang ini sudah tidak jelas siapa yang nabrak, siapa yang ngotot, siapa yang nyalip, dia yang galak gitu ya. Siapa yang motong jalan, siapa yang dimarahi. Nah, jadi
sudah kebalik-balik ini. Kebalik-balik. Jadi istilah tadi dalam buku parenting tadi ya silahkan saja karena penulisnya bukan saya. Tapi menurut pengalaman saya, pengamatan saya, observasi saya, dan aplikasi saya di keluarga saya dan di murid-murid saya, ternyata tidak begitu, Mbak. Itu komentar saya. Bian, terima kasih sudah berbagi dengan ya, kita. Bian silahkan pilih ya mau ikut yang mana begitu. Tapi yang penting kebenaran itu adalah hasil, Bian. Oke, kita lanjut sekarang ke email berikutnya ya dari Pak Israk Maharani ya. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Pak Israk. Semoga Ayah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Pak Israk, 10.000 kali. Ayah, saya punya sepupu perempuan yang sekarang umurnya 10 tahun. Setiap malam dia selalu mengigau dan igauan yang sama. Dalam mengigau dia mengatakan saya nggak mau. Begitu seterusnya setiap malam dimulai dari dia berumur 6 tahun. Nah, awalnya kami telah mencoba menanya tentang berbagai kegiatan bersama teman-temannya ya sebelum tidur. Apakah mungkin ada pertengkaran yang terbawa ke dalam mimpi? Namun sampai saat ini hal itu masih saja terjadi. Nah, pertanyaan saya, apakah dia perlu kami bawa ke seorang yang ahli begitu, ke katakanlah psikiater? Atau hal apa yang perlu kami lakukan agar dia tidak mengigau lagi setiap malam seperti itu ya? Begini Pak Ishak. Nggak usah dibawa ke yang ahli, Bapak saja kita buat jadi ahli. Jadi biar sama-sama ahli. Kan enak ya Mbak? Yes. Pertama, waktu anak mengigau, dia mengucapkan sesuatu dalam alam bawah sadar. Makin kecil umur anaknya, makin dia tidak bisa membedakan apakah itu mimpi atau nyata. Nah pada saat itulah waktu dia mengigau, langsung kita merapat mendekati telinganya, kemudian tanya pakai nada yang flat ya. Nggak mau apa nak? Ayo jawab gitu. Ayo jawab, perintahnya menjawab, nanti dia menjawab. Nggak mau ini. Sama siapa kamu? Lagi di mana sekarang? Terus jadi kita wawancara itu anak. Itu namanya proses hipnosis ya. Nanti kalau misalnya ucapan kita pas ke anak, itu dia bisa jawab itu. Bisa jawab sambil tidur, sambil ngigau. Jadi antara ngigo dan tidur itu seperti orang lagi dihipnosis ditanya gitu. Jadi kita tanya terus satu. Terus nanti begitu sadar, nanti kita tanya lagi, masih ingat nggak dia? Tapi kebanyakan anak lupa, makanya kita cari seperti itu. Terus nanti dengan bertambahnya usia, nanti semua egoan itu akan dia ingat. Anak saya itu biasanya dulu waktu masih kecil, saya tanya begitu, jawab patah-patah, terus makin besar dia makin bisa jawab. Dan jawabannya itu biasanya ya Pak, ini hasil catatan saya. Yang pertama adalah dari sisi tontonan. Jadi dia pernah nonton dinosaurus, jadi merasa dikejar-kejar dinosaurus. Nah, dalam mimpinya itu jadi dia teriak-teriak. Oke, habis begitu kalau gitu jangan nonton dinosaurus lagi ya nak. Jadi segala film-film yang agak serem kita coba hindari ya, walaupun itu adalah film binatang reptil ya. Terus yang berikutnya adalah pola asuh orang tua. Nah, pola asuh orang tua ini ada hal apa yang sampai dalam sekali secara emosional dibawanya ke dalam mimpi. Dan yang ketiga nggak salah lagi adalah lingkungan sekolah. Apakah dimarahi gurunya, dihukum gurunya, atau yang paling sering nih dibullying anak lain. Gitu. Jadi itu jadikan referensi. Nah, menggalinya seperti itu pada saat tidur diupayakan ya tadi. Kenapa nak? Di mana ini? Kamu lagi di mana? Sama siapa? Gitu. Jadi seperti kita ngobrol dalam keadaan sadar. Kira-kira seperti itu. Nah kalau udah tahu sebabnya apa, ya kita tinggal perbaiki, kita solusikan. Kalau sekolah kita bicara sama sekolah. Kalau ternyata sumbernya orang tua, ya kita bahas. Yang mana nih kejadian yang kemarin, kita jangan lakukan lagi. Tapi kalau misalnya sumbernya tontonan, ya hindari tontonan itu, ganti dengan tontonan yang lebih sehat. Gitu. Oke Pak Israk, mudah-mudahan bermanfaat ya dan bisa nanti langsung diaplikasikan sehingga nanti bisa membantu ya ponakan tercinta. Kita lanjut lagi Ayah ke email berikut. Sebelum kita ke SMS, saya ke pertanyaan dari Ibu Juli Lau. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Bu Juli. Saya penggemar berat Ayah loh. Waduh, dan alhamdulillah. Saya acaranya kan? Yes. Dan saya mengoleksi semua buku-buku Ayah. Alhamdulillah. Kalau boleh saya ingin meminta tolong nih Ayah, membahas bagaimana pendapat Ayah tentang anak-anak yang suka main game seperti alat-alat sekarang yang iPod, iPad, PSP dan yang lainnya yang sejenis. Nah sekarang ini setiap hari kita keluar rumah, entah ke mall atau kemana, selalu melihat anak-anak yang masih SD bahkan TK sudah main iPod. Nah jujur saja saya sendiri juga punya, dan anak saya yang berumur 3,5 tahun juga suka main iPod.
Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana menurut pandangan ayah tentang hal ini? Kira-kira apa dampak baik dan juga buruknya buat anak yang suka bermain dengan ini, dengan teknologi seperti ini? Sebelumnya saya minta maaf ayah kalau pertanyaannya seperti ini. Karena saya sangat menghargai bila ayah berkenan untuk meluangkan waktu menjawab dan membahas hal ini. Bu Julie Lau. Ya. Silakan ayah. Baik, yang pertama saya ingin menyatakan Bu Julie bahwa alat itu netral ya. Alat itu netral, tidak baik, tidak buruk. Tapi isi gamenya lah yang membuat itu tidak netral ya, positif atau negatif. Memang benar dalam segala sesuatu itu selalu ada dua unsur ya, siang, malam, pagi, sore, negatif dan positif. Nah hanya bobotnya lebih lama mana. Jadi kalau di Indonesia mungkin antara siang dan malam seimbang, tapi di Eropa sama Antartika beda ya. Seperti itu, malamnya lebih lama dari siangnya atau sebaliknya. Nah begitu juga pada saat kita melihat game iPod dan sebagainya. Kelebihannya jelas anak kita tidak buta teknologi. Tapi anak-anak itu sebentar saja belajar teknologi, jadi jangan khawatir kalau anak buta teknologi. Nah kemudian yang berikutnya adalah efek negatif. Yang pertama itu ke organ visual Bu. Jadi biopsinya anak itu belum tahan untuk fokus ke satu benda itu sampai 2 jam lebih. Jadi kalau udah 2 jam lebih itu nanti akan membahayakan positioning biopsi atau mata anak. Dia akan mengalami minus ya, seperti itu. Atau kelainan-kelainan mata lainnya. Itu yang saya tahu ya secara fisikal. Kemudian secara mental ya tergantung gamenya gitu. Kalau gamenya kekerasan nanti yang tertanam kekerasan-kekerasan. Nah jadi kalau misalnya cari game di iPod dan sebagainya, usahakan kontennya itu adalah game strategik ya. Yang teknik-teknik strategi, kemudian yang ada hubungannya dengan matematika, fisika, mining, hitung-hitungan dan sebagainya. That's okay. Nah saya anjurkan bagi para orang tua yang ingin membelikan mainan gamenya, kalau bisa ikutan main supaya tahu kontennya. Itu saya selalu ikutan main tuh sama anak-anak itu. Jadi kalau lihat ayah Edi main di rumah game itu ya bukan suka ngegame gitu ya kadang-kadang pengen tahu kontennya apa sih. Seperti itu. Selain itu kalau kita main bareng sama anak kita bisa mengarahkan ya, menanamkan sisi positif dari negatif yang dia lihat. Sisi positif dari negatif yang dia lihat. Misalnya kalau tembak-tembakan tuh apa? Tembak-tembakan ini dalam rangka apa, bagaimana, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu kalau kita main bareng, game bareng. Terus kelebihan lainnya kalau main game bareng itu nanti anak akan ngefans ya sama ayahnya. Terus ngerasa ngefriend sama orang tuanya. Kalau udah ngefans dan ngefriend, otomatis apa aja di-sharing sama mereka. Dan kita bisa diskusi tentang baik buruknya sebuah game. Terus game-game yang kita hindari dan sebagainya. Nah kalau saya mensiasatinya begitu. Apa yang ada di dunia kehidupan zaman anak kita sekarang ya, kita tidak bisa cut off begitu saja, tapi bagaimana kita melakukan penyesuaian demi penyesuaian agar kontaminasi negatif ini kita ubah menjadi kontaminasi positif. Kira-kira seperti itu. Seperti banyak orang kritisi tentang mall begini, mall begitu. Saya tidak. Saya tetap ajak anak saya ke mall, tapi positioning dia adalah dia mau jualan apa di mall. Dia mau bisnis apa di mall. Dia bisa lakukan pembelajaran apa di mall gitu. Dan itu bisa kok dilakukan. Di mall ada toko buku. Di sana dia bisa melakukan pembelajaran baca gratis tanpa harus bayar, misalnya begitu. Kemudian dari orang-orang yang dagang itu kita bisa latih mereka. Kamu bisa buat ini enggak? Ini kalau didagangin ayah, kamu bisa buat seperti ini aja prototipenya, walaupun bentuknya kertas, ayah nanti beli di rumah. Itulah sebabnya anak-anak saya bilang kemarin, Mbak, beberapa kali bikin pameran di rumah. Ya, pameran hasil karya itu dari ke mall yang lihat benda ini. Ikut pameran ini. Saya ingin ikut langsung dan lihat dijual ini. Begitu. Ya kira-kira seperti itu Bu. Jadi bagaimana orang tua ini berkreatif ria melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap zaman yang terus berubah begitu. Oke, baik. Kita punya banyak kesempatan lagi untuk bisa menjawab beberapa pertanyaan yang lain di 3 sesi berikutnya. Mohon maaf ini bukan tidak ingin menjawab semuanya ya. Tentunya kita juga berusaha berbagi, untuk bisa berbagi. Jadi melalui email maupun line telepon juga masih kami buka. Jadi harap bersabar. Dan kalaupun toh belum sempat dibahas malam ini, kami juga biasanya meluangkan waktu untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita ulas di waktu-waktu yang khusus. Kita akan lewatkan dulu beberapa pesan berikut. Selepas itu kita masih akan kembali untuk Anda dan berbagi di Indonesian Strong From Home. Ayah Edi masih setia untuk Anda di Indonesian Strong From Home yang kami hadirkan setiap Selasa malam. Dan tentunya kita sangat mengapresiasi betul apa yang tentunya Anda sudah lakukan, yaitu mengirimkan pertanyaan maupun juga bergabung di line SMS. Dan ini memang setiap program ini bertubi-tubi pertanyaannya, jadi memang harus saya lihat satu persatu dan mudah-mudahan nanti bisa kita bahas tentunya pertanyaan-pertanyaan yang Anda
tentunya ajukan, dan kalaupun toh belum sempat malam hari ini, kita akan luangkan waktu untuk menjawab di lain kesempatan. Kita masih berbagi lagi, dan Anda yang ingin bergabung di line telepon juga kami buka kesempatan. Silakan saja Anda bisa hubungi 021 398 33888. Ini sebelumnya saya mau baca apresiasi buat Ayah Edi ini dari seorang pensiunan guru SD. Ada Bu Marice di Belawan, saya penggemar acara Ayah dan yang lainnya, dan semua rasanya saya sangat bersyukur mendapat gelombang Smart FM ini. Terima kasih Ayah, siaran sangat bermanfaat bagi diri saya, dan Smart FM memang spirit untuk semua, bukan hanya untuk Indonesia. Oh, terima kasih ya Ibu. Ya, terima kasih Bu Marice, karena saya juga sempat terharu ya bahwa siaran Medan itu khusus menjangkau sampai ke pelosok, dan saya kaget bahwa ternyata orang-orang perkebunan banyak yang mendengarkan saya. Jadi waktu dulu ada pelatihan 1000 guru di Medan, banyak orang yang kenal saya ya dari suara itu, katanya karena mendengarkan di bawah-bawah pohon, di mana begitu. Wow. Jadi menakjubkan, saya sampai tanya sama kacapnya Smart FM Medan, apa betul ya sampai Sergei gitu ya? Oh iya Ayah sampai, katanya begitu. Sampai di pelosok-pelosok Iya ya. begitu, luar Baik, biasa. Kita sudah ada yang tersambung di line telepon lagi, kita terima terlebih dahulu. Selamat malam Smart FM. Selamat malam Ayah Edi, Mbak Nancy. Selamat malam. Joni. Pak Joni. Iya, Dr. Joni. Dr. Joni, apa kabar? Iya, Saya lama pernah sekali ini. lihat beliau tampil di salah satu televisi ya. Silakan dokter. Sedang diwawancara. Silakan Pak. Ayah, saya terinspirasi dengan pemikiran kritis. Iya. Kalau Lebih keras sedikit dokter. Ini agak kecil. Kalau kita bunuh kekritisan itu sejak awal, mungkinkah pada waktu dia tua itu menjadi keras kepala? Saya kepikiran begitu. Saya kepikiran gitu. Saya sekarang lagi mikirin apakah mungkin kita punya kelompok centennial yang masih sehat, yang pikirannya masih jernih, tapi masih bisa berkontribusi karena dia masih mau berdiskusi sama orang-orang yang lebih muda gitu. Terus kalau nanti dia keras kepala, lalu dia menjadi orang-orang yang disingkirkan, nggak berkontribusi. Itu aja ya. Baik, terima kasih. Terima kasih dokter. Dr. Joni, selamat malam. Ayah, silakan. Ya, ini kalau tinjauan NLP-nya begini dokter gitu. Pada saat seorang anak kritis, maka kritis itu biasanya disertai dengan logis ya. Kemudian disertai lagi dengan eksploratif. Jadi dia nggak sendirian itu lahirnya dok. Jadi anak yang kritis itu biasanya lahir logis. Jadi dia akan punya analisis logis, kemudian di sana diikuti oleh unsur eksplorasi, mengetahui, mencari tahu, menemukan solusi masalah atau jawaban dari masalah. Nah, kalau tadi dokter mengatakan bagaimana kalau kita bunuh sejak kecil, berarti logisnya kita bunuh. Eksploratifnya juga terbunuh, maka yang tersisa di situ adalah belief system dok, sistem kepercayaan. Belief system, nah belief system ini tidak mengenal logika, itu tidak mengenal analisis, tidak mengenal macam-macam. Yang ada adalah apa yang dia percaya benar, maka orang lain salah. Gitu. Ini ya, apa yang dia percaya benar, maka orang lain salah. Nah, ini yang sedang terjadi di bangsa kita ini, Dok. Yang dipertontonkan setiap hari itu adalah karena pembunuhan kritis ya, sifat-sifat dasar kritis, sifat alamiah anak yang kritis sejak kecil, sehingga logisnya terbunuh, eksploratifnya terbunuh. Orang logis itu nggak pernah mainkan ego, dia cuma mainkan akal. Jadi kalau it doesn't make sense sama it makes sense, dia cuma itu aja kenalnya. Jadi berdasarkan alasan-alasan. Tapi sekarang ini mau dikasih alasan apapun dok, ya tetap saja yang kuat itu adalah belief system. Nah, masalahnya di dalam belief system ini pada saat kita kehilangan kritis, yang terjadi adalah seperti yang kita lihat sekarang ini, Dok, gitu. Jadi kalau ada orang bilang serang semua, padahal di sana kan ada unsur logika harusnya. Kenapa kita harus serang? Nah, kenapa kita harus ini? Kenapa kita harus itu? Ini adalah hal yang menakutkan, Dok, dalam sistem pendidikan kita. Itu yang saya sebenarnya paling ngeri, Dok, saat ini gitu. Makanya saya berpindah ke lain hati ya, dari dunia profesional ke dunia pendidikan, karena saya melihat harus ada orang-orang outside the box yang melakukan tindakan nyata, paling tidak dari keluarga dulu deh,
untuk melakukan proses-proses penyelamatan cara berpikir. Karena manusia ini hanya satu-satunya spesies di dunia yang oleh Tuhan diciptakan untuk berpikir. Tapi justru sebaliknya, justru kemampuan berpikir ini yang diberangus oleh sistem. Sehingga kita menjadi spesies yang amat sangat berbahaya. Jadi memiliki kemampuan daya rusak yang sangat besar, tapi daya pikir yang sangat rendah. Begitu kira-kira Dr. Baik, Johnny. Dr. Johnny, terima kasih. Kita masih ada penelpon berikut. Kita sapa dulu. Selamat malam, Smart FM. Halo. Iya, selamat malam. Ya, ini saya Ali dari Depok. Pak, siapa Pak? Maaf. Pak Ali. Pak Ali ya? Ya, monggo ya, Pak Ali. Suaranya diperbesar biar kedengaran semua. Monggo Pak, silakan. Saya mau tanya gini, sebenarnya pelajaran bahasa Inggris diajarkan kepada semua anak itu perlu nggak sih ya? Sebab di Jepang itu hanya beberapa penduduknya saja yang bisa bahasa Inggris, tapi mereka pede-pede aja. Wah, pertanyaannya luar biasa Pak Ali ini. Yang kedua, benar juga nggak sih kalau bahasa daerah seperti misalnya bahasa Jawa itu 20 tahun lagi katanya akan hilang gitu, nggak ada yang menggunakan lagi. Yang ketiga ini mungkin sekolah alam yang dekat dengan Cimanggis itu di mana ya? Oke. Mungkin bisa dikasih tahu. Baik Pak. Ya, baik. Gitu aja. Terima kasih Pak Ali di Depok ya. Boleh langsung ditanggapi? Yang Pak Ali ini ya. Baik. Yang pertama begini Pak Ali. Bahasa itu adalah alat bantu berkomunikasi. Nah, prinsip dalam bahasa itu siapa yang butuh, dia yang harus belajar bahasanya. Ya. Gitu. Nah, siapa yang butuh siapa atau yang disebut sebagai daya saing atau nilai tawar, ya itu tergantung seberapa hebat negaranya, tergantung seberapa hebat penduduknya. Kalau Bapak membandingkan dengan Jepang, jelas-jelas Jepang tidak merasa butuh mempelajari bahasa Inggris. Ya silakan orang Inggris dong yang harus mempelajari bahasa Jepang. Kenapa? Karena segalanya Jepang produksi sendiri, hampir semuanya. Teknologi mulai dari robotik, kendaraan, obat-obatan, dan semuanya. Jadi pada saat positioning nilai tawar sebuah bangsa itu berada jauh di atas bangsa lain, maka dia akan bilang, ya Anda belajar bahasa Jepang. Nah, kenapa bahasa Inggris itu menjadi perlu bagi bangsa Indonesia dalam kondisi saat ini? Mungkin karena salah satunya nilai tawar kita berada di bawah Inggris atau masyarakat internasional. Tapi kalau kita punya nilai tawar itu lebih tinggi ya, kita akan bilang Anda dong belajar bahasa Indonesia. Kenapa saya yang harus belajar bahasa Inggris? Itu yang terjadi pada orang Perancis, orang Jerman, tidak hanya orang Jepang Pak. Gitu. Mereka bilang ya apa salahnya saya nggak bisa bahasa Inggris, mereka dong belajar bahasa Perancis. Itu. Jadi program Indonesian Strong From Home ini ingin mengajak para orang tua mendidik anak-anak Indonesia secara benar supaya mereka jadi orang-orang hebat semuanya di Indonesia dan nantinya Indonesia punya nilai tawar. Kira-kira seperti itu. Itu tergantung nilai tawar. Sementara kita terus merasa bahwa kita berada nilai tawarnya masih rendah, masih belum sejajar atau mungkin lebih hebat, ya selama itu pula kita masih memerlukan bahasa asing. Oke, jadi mungkin kita menyiapkan generasi yang menghargai juga ya bagaimana. Jadi posisi penting dan tidak pentingnya bahasa Inggris atau bahasa asing itu ya tergantung nilai tawar kita. Terus berkaitan dengan bahasa Jawa akan punah dan sebagainya, ya saya pernah ketemu budayawan Jawa, ya beliau mengatakan bahwa mbok ya ojo mengkampanyekan bahasa asing terus. Apa enggak aneh nanti suatu ketika kita di Surabaya, di Semarang, di Jawa, di Solo, anak-anaknya enggak bisa ngomong Jawa? Apa pantas kita menyebut orang Jawa? Nah, disitulah baru saya ya terbuka dan tersadarkan bahwa bahasa identitas itu perlu dan itu adalah nasionalisme. Itu yang dimiliki Jepang. Itu yang dimiliki Perancis, nasionalisme. Jadi tidak hanya nilai tawarnya tinggi atau nilai tawarnya lebih dari bangsa lain, tapi nasionalismenya juga tinggi. Itu menjadi nilai tersendiri ya? Iya, saya Nippon. Gitu, saya Nippon, gitu, saya French. Kira-kira seperti itu Pak Ali jawaban kami.
Oke, sekolah alam di Cimanggis ya. Terdekat. Ada di Cimanggis itu namanya sekolah alam semut-semut, Pak. Ya, semut-semut itu Cimanggisnya dekat tahanan Brimob itu ya. Daerah situ, Pak. Daerah seputar situ. Itu ada, kemudian ada di Ciganjur lagi. Di Ciganjur sekolah alam Ciganjur ada 2 yang terkenal itu. Di sana ya. Kalau yang semut-semut itu punyanya Mbak Arfi itu. Yes. Itu teman lama saya, Pak. Begitu kira-kira. Mudah-mudahan informasinya menjawab. Saya mau ke SMS dulu, baru kita terima telepon. Saya bacakan dulu ya dari SMS. Ini ada Pak Rahmat di Medan ya, 08216399 ya. Saya minta solusi dari Ayah Edi. Anak saya usianya 8 tahun. Anak saya sangat keras kepala. Baby sister dan pembantunya serta ibunya pun atau mamanya dan gurunya juga kadang-kadang dilawan. Dan anak saya sangat malas sehingga tahun ini tidak naik kelas. Apa yang harus saya lakukan untuk anak saya agar bisa menurut dengan saya atau orang lain? Terima kasih Ayah Edi. Sebelum dijawab kita terima telepon dulu Ayah. Halo, selamat malam. Halo. Ya, selamat malam. Dari siapa di mana Pak? Dari Muhtamil, Mbak Nancy. Oke, Pak, boleh langsung saja. Oke, terima kasih Ayah. Pak Muh, boleh suaranya diperkeras Pak Muh. Apa kabar? Sudah lama ini nggak masuk. Monggo Pak Muh. Iya, saya ngikutin terus Ayah. Monggo Pak Muh. Ya, baru sempat kali ini nih nelpon. Silakan Pak. Iya. Saya mau ucapin terima kasih aja buat Ayah Edi. Ya, istri saya sekarang sudah lebih baik dan saya ucapkan terima kasih juga buat istri saya. Wah, luar biasa. Saya tepuk tangan Pak di sini Pak. Terus saya menanggapi Pak. Terus berkampanye ya Pak ya melalui kendaraan ya Pak? Iya, barusan tamu saya juga ikut mendengarkan, ternyata suka juga. Oh, luar biasa. Monggo silakan lanjut Pak. Ya, untuk menanggapi Pak Dokter tadi ya. Oh iya, Pak Dokter Joni. Jadi saya alami sendiri dengan adanya anak yang kritis itu ternyata kalau kita kasih kesempatan itu akan menjadi berkembang, dia itu bisa mengkritisi orang tuanya, misalnya salah atau apa gitu, bisa dikritisi. Saya sendiri pernah dikritisi ya. Apa itu Pak? Ya, pada waktu itu saya menanggapi tentang tawuran dan sebagainya gitu ya. Ternyata dia lagi concern tentang adiknya yang pergaulannya agak kurang bagus dengan seseorang gitu kan. Katanya, ayah kenapa menanggapi yang itu gitu kan, sedangkan adik saya nggak dikasih perhatian gitu. Oh gitu. Gajah di pelupuk mata gitu ya Pak ya. Terima kasih nak. Ya, terima kasih kembali Pak Mu. Salam buat keluarga. Terima kasih Pak Mutamir dan nanti kita akan juga jawab pertanyaan Pak Rahmat selepas beberapa informasi berikut ini. Iya. Banyak sekali pertanyaan yang masuk dan tadi sudah ada 1-2 SMS di telepon. Kita akan coba juga mencari tanggapan Ayah ya, menggali bagaimana sebetulnya solusi yang bisa dilakukan. Silakan Ayah. Ya, Pak Rahmat begini. Menurut ilmu parenting bahwa anak kita itu adalah cermin, ibarat cermin atau kaca yang memantulkan gambar. Nah, gambarnya dari siapa ini? Nah, ini yang perlu dicari, gambarnya dari siapa. Gambarnya biasanya bersumber dari pertama, lingkungan terdekat itu biasanya orang tua. Kalau nggak ayahnya ya ibunya. Terus yang kedua dari tontonan televisi. Yang ketiga dari teman-temannya di sekolah, pergaulan di sekolah. Tapi berdasarkan pengamatan saya selama lebih dari 7 tahun sekarang, sudah 7 tahun ya. Yang paling besar itu sumbernya justru dari orang tua Pak. Makanya 4 tahun yang lalu ya, 3 tahun yang lalu tepatnya, saya menulis buku yang berjudul Mengapa Anak Saya Suka Melawan dan Sulit Diatur. Nah itu ternyata penyebabnya ada 37 kebiasaan orang tua yang menyebabkan atau menghasilkan perilaku buruk pada anak, termasuk suka marah, mukul, dan ngamuk. Nah, jadi karena anak itu sifatnya cermin, ya. Jadi kalau cermin itu, kalau kita ingin menghapus ya, misalnya ada noda lipstik di bibir atau di pipi, itu
maka kita tidak bisa menghapusnya lewat cermin. Kita hanya bisa menghapusnya lewat diri kita sendiri, nanti nodanya bisa hilang di cermin. Jadi jangan pernah berharap meminta anak kita berubah kalau kita tidak berubah dalam hal cara mendidik dan keseharian kita. Nah, dari pengalaman-pengalaman kami itu di sekolah ya terutama menghadapi berbagai macam jenis orang tua, itu justru sangat kelihatan sekali gitu. Sampai kita tuh sudah bisa memprediksi kalau anaknya melakukan ini pasti orang tuanya caranya begini, orang tuanya seperti ini, suami dan istrinya begini. Makanya di situ dijelaskan di buku saya itu, nah sekarang tersedia ini di Gramedia ya, 37 kebiasaan orang tua yang menghasilkan perilaku buruk. Satu persatu itu 37 dibahas. Nah tugas kita Pak adalah satu, membaca satu persatu. Terus kedua, setelah tuntas kita baca, kita bahas dengan istri, kemudian memilih kita akan merubah kebiasaan yang mana dulu, yang paling gampang dulu kita ubah. Kemudian kita cari hubungannya kebiasaan mana ini yang saling berkait satu sama lain. Kemudian pada saat kita coba dalam waktu seminggu biasanya akan ada timbul perlawanan hebat dari anak. Tapi kalau kita konsisten, tegas dalam melakukan satu persatu perubahan tadi, maka dalam waktu 1 bulan sampai 3 bulan anak kita berubah secara total. Nah justru pengalaman kami menerapkan di sekolah terhadap anak-anak yang seperti ini paling lama cuma 1 bulan mereka berubah. Hanya mereka menjadi 3 bulan lamanya berubah itu karena orang tuanya yang sulit diubah. Nah itu sudah berkali-kali kami buktikan. Nah di sekolah kami itu punya kebijakan bahwa tidak akan kita ada pelajaran yang berarti dulu sebelum kita berhasil mengubah akhlak anak. Nah kemudian kami juga punya kebijakan pada saat kita menerima akhlak anak yang seperti ini atau anak yang seperti ini, kita minta orang tuanya tanda tangan atau agreement untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini. Kalau orang tuanya tidak mau berubah, biasanya setelah 1 bulan atau 3 bulan kami akan meminta mencari sekolah lain yang kira-kira lebih peduli dari sekolah kami. Jadi inti dari semua masalahnya adalah kita orang tua adalah cermin bagi anak. Jadi kalau anaknya begitu, ya nggak usah jauh-jauh lah. Lihat ke dalam dulu. Lihat ke dalam. Dan buku ini sudah membantu kita semua untuk menemukan apa saja yang salah dari kita dan apa saja yang perlu diubah. Seberapa cepat kita mengubah perilaku orang tua, maka seberapa cepat itu pula maka perilaku anak kita akan berubah. Begitu kira-kira Pak. Pak Rahmat di Medan, terima kasih ya. Kalau masih kurang lengkap juga, nanti ditambah lagi 1 buku lagi yang berjudul Ayah Edi Menjawab. Ya. Itu lebih dalam bentuk ilustrasi kasus-kasus. Jadi banyak sekali pertanyaan. Ya, ada 100 kasus di sana begitu kira-kira. Oke Pak Rahmat di Medan, terima kasih sharingnya dan semoga menjawab juga bermanfaat apa yang sudah ditanggapi Ayah. Dan kita ke Pak Muhtamil, tadi beliau menanggapi tentang kekritisan, gimana nih Ayah? Iya betul bahwa ya harapan kami melalui program Indonesian Strong From Home ini Pak Muh, setiap keluarga siapapun bisa mendidik anaknya secara tepat begitu, karena memang kita semua tidak pernah bersekolah jadi orang tua, apalagi lulus jadi orang tua. Jadi kita adalah orang tua yang seadanya. Jadi mari kita sama-sama belajar setiap malam Selasa ya, Selasa malam. Supaya kita tidak keliru nanti dalam proses mendidik anak. Kenapa? Karena pola-pola pendidikan yang ada saat ini adalah pola tradisi, mengikuti secara turun-temurun, terlepas dari apakah itu cocok, tepat atau tidak. Tapi fakta dan kenyataannya banyak orang tua yang tidak berhasil mengendalikan anaknya. Jadi yuk mari kita gunakan cara-cara yang telah diobservasi, telah dirisetkan dan telah terbukti berhasil. Ya kuncinya kalau kita mau pasti bisa, siapapun bisa, termasuk Pak Muhtamil dan tamu-tamunya tentunya. Terima kasih, semoga menjawab. Dan kita ke Pak Supriyadi di SMS ya. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Pak Supriyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana cara meyakinkan kepada istri agar dapat memberikan keleluasaan kekritisan anak? Karena sering melarang anak kami yang masih 5 tahun. Kira-kira tipsnya yang tepat bagaimana ya Ayah? Terima kasih. Begini Pak, untuk mempelajari satu hal baru itu diperlukan keterbukaan. Satu ya, keterbukaan pikiran. Jadi seperti gelas ini. Di sini ada gelas. Gelas ini ada tutupnya. Ini kalau tutupnya belum terbuka mau diisi apa ya? Nggak bisa. Nah sama seperti istri kita. Dia punya tutup belenggu
ketidakkritisan yang dibangun oleh sistem pendidikan sebelumnya, sehingga pikiran logisnya itu terkunci mati seperti apa yang dipertanyakan oleh Dr. Joni tadi gitu. Sedangkan orang yang tidak logis itu ya yang berkembang belief sistemnya. Jadi kalau misalnya sudah menganggap dirinya benar ya yang lain salah semua, itu kan bahaya, Pak. Nah, kemudian untuk membuka tutup ini yang bekerja di sana adalah sistem emosi dan sistem ego, Pak. Ego. Manusia itu pakai sistem ego. Jadi kalau salah-salah kita bicaranya justru malah terkunci rapat. Jadi bukan terbuka tutupnya. Jadi salah satu caranya adalah pertama, Bapak rekam acara ini. Nanti hari Sabtu kan ditayang ulang jam 10 sampai jam 12. Atau kalau nggak bisa rekam nanti Bapak ke internet ada Telios TV yang merekamnya itu. Di sana ada Mas Putra ya, Telios TV yang merekamnya. Kemudian Bapak saksikan itu. Nah, ajak istri untuk menyaksikan. Tapi kalau tidak bisa juga, Bapak klik www.ayahkita.com. Di sana kami punya rekaman-rekaman yang bisa diakses via internet. Nah, itu bisa di-download. Nah, nanti hasil downloadnya di CD kita dengar bareng sama istri. Jadi, ada acara bagus loh. Aku mau dengerin ya, nggak apa-apa, kamu nggak usah dengerin, nggak apa-apa. Tapi kan nggak mungkin ya, satu kendaraan misalnya nggak dengerin atau satu rumah nggak dengerin. Lama-lama nanti tanpa sadar, tanpa sengaja istri tersadarkan. Ya, jadi sistem egonya harus kita lus-lus ya supaya dia nggak merasa pelan-pelan, ya kikis pelan-pelan persis kalimatnya itu supaya dia nggak merasa aku ini bodoh, aku ini atau ini. Biasanya manusia lebih ke sana gitu. Saya saja sama istri saya sendiri itu walaupun dia tahu apa saya pembicara, saya tetap juga hati-hati itu. Karena sistem ego itu dimiliki oleh semua orang termasuk saya. Begitu kira-kira Mbak Nancy. Oke, terima kasih dan untuk Pak Supriyadi ya di berapa tadi nomornya? Oke, saya lupa jadinya. Ya, titik. Ya. Kita lanjut lagi sekarang ke Bu Eli. Assalamualaikum Ayah Edi. Waalaikumsalam Bu Eli. 0816 53 dan seterusnya. Anak kedua saya Putra, usianya 16 tahun. Kalau ditanya cita-citanya ingin jadi pembalap, padahal saya nggak setuju Ayah. Nah, adakah cita-cita yang sedang diupdate ya sama servernya? Harap bersabar sedikit. Sebentar ya Ayah, saya coba cari lagi pertanyaannya tadi. Oke. Usianya tadi 16 tahun. Nah, adakah cita-cita yang kedua? Ada cita-cita yang kedua. Nah, ini bagaimana ya melihat cita-citanya ini Ayah dibandingkan dengan cita-cita pertama tadi? Tolong pencerahannya. Iya, yang pertama Ibu, setelah ini Ibu sering-sering ajak anak Ibu untuk bicara tentang cita-cita. Oke, pembalap. Oke, selain pembalap ada lagi nggak? Oke, semuanya aja tuangin gitu. Supaya dia leluasa gitu. Kemudian kalau ternyata hanya pembalap dan misalnya satu lagi band misalnya gitu, ya nggak apa-apa, terus aja coba. Nanti kita lihat hasilnya. Kamu bosan nggak di sana? Kamu konsisten nggak? Terus coba dulu main go-kart. Kemudian kata guru go-kartnya, kamu berbakat nggak gitu. Karena kan yang namanya cita-cita harus dilengkapi sama bakat. Ya. Begitu. Karena Tuhan biasanya ngirim cita-cita dalam diri seorang anak itu udah berikut bakat-bakatnya gitu, perlengkapannya. Nah, ketakutan ibu terhadap dunia balap ini kan biasanya takut celaka ya. Takut celaka, takut ini, takut itu. Justru menurut catatan dari asosiasi balap internasional gitu ya, kecelakaan itu lebih banyak di jalanan daripada di sirkuit balap. Karena di sirkuit balap itu sangat dirancang sangat aman sekali, bahkan dalam kehancuran mobil aja drivernya masih bisa hidup gitu ya. Karena teknik-teknik penyelamatan diri, teknik ini, teknik itu semua diajarkan secara lengkap dan alat-alatnya harus di-standarisasi, jadi nggak boleh di bawah standar. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang ketakutan tentang dunia balap, salah satunya disebabkan karena belum tahu tentang dunia balap itu sendiri gitu. Tapi di sisi lain dunia balap itu bisa keliling dunia. Nanti ibu bisa diajak keliling dunia, nonton di Monaco, kemudian pergi ke sini, pergi ke situ dan sebagainya. Itu banyak sisi positif justru yang tidak diketahui, tidak dipertimbangkan. Kita lebih banyak ketakutan-ketakutan. Kenapa ini terjadi ya Bu Eli? Karena memang sejak kecil kita dididik dengan penuh ketakutan. Ya. Segalanya modelnya ancaman.
ayo mandi, kalau nggak mandi nanti apa? Terus jangan duduk di situ, nanti ada begini gitu. Terus ini nanti ada setan, ada ini, ada itu. Terus saja alam bawah sadar kita itu dididik dengan penuh ketakutan. Jadi begitu kita punya anak berkeluarga, isinya ketakutan-ketakutan yang dulu kita rekam. Padahal belum tentu ketakutan kita ini realistis dan logis. Jadi menurut saya, satu, upayakan untuk memancing anak menemukan cita-citanya yang lain. Karena bisa jadi dia taunya cuma dunia balap gitu. Belum lihat pameran di Singapura, belum lihat pangeran di mana, maka ajak sering-sering ke pameran. Ya. Supaya tahu, oh profesi itu ada ribuan macamnya, ada jutaan malah. Seperti itu. Tapi kalau memang dia ternyata konsisten di sana, pelatih balapnya atau go-kartnya bilang, wah ini memang calon juara dunia, seperti Rio lah. Nah, Rio kan nggak mau lain-lain kecuali balap. Akhirnya jadi juara dunia kan. Nah, toh juara dunia yang selamat pastinya begitu. Justru hati-hati bahwa kecelakaan di jalan itu jauh lebih fatal daripada kecelakaan di sirkuit. Begitu kira-kira Bu ya. Jadi dua itu Ibu jalani. Temukan cita-cita yang lain, backup apa yang ada. Karena biasanya kalau anak-anak udah ngotot di jalurnya seperti itu, ya itu datangnya dari Tuhan ya. Ya kalau kita larang nanti sama dengan Indonesia ini tidak punya juara dunia nanti. Karena semua orang tua ingin anaknya seperti apa yang diinginkannya. Oke, mudah-mudahan menjawab Bu Eli. Terima kasih sudah berbagi dengan kita dan kita juga akan ke sesi berikutnya selepas informasi berikut ini. Ya, di sesi terakhir kita juga masih memberi kesempatan untuk Anda dan terima kasih banyak, sudah banyak sekali yang tentunya juga ingin diskusi dan mudah-mudahan ada beberapa pertanyaan yang serupa ini bisa menjawab dan kalaupun belum sempat kami jawab kali ini kita akan nanti ulas di beberapa waktu mendatang. Kita ke email lagi ya. Silakan Mbak. Kita ada beberapa pertanyaan lagi di email. Ini dari Ibu Lilis Suwarni ya. Ayah bagaimana mengendalikan anak yang seolah hobi dapat kepuasan kalau sudah menyakiti orang bahkan sampai melukai. Tapi si anak susah sekali untuk diajak belajar meminta maaf kalau dipaksa malah berani menghantam gurunya sekalipun dan umurnya 9 tahun kelas 3 SD. Terima kasih untuk jawabannya. Secara klinis kemudian secara mental tidak ada manusia itu yang dirancang melakukan kejahatan terus dia puas. Gitu. Yang ada adalah kalau alam bawah sadarnya sudah diisi oleh program-program seperti itu. Baik secara sadar ya. Kemudian ataupun secara tidak sadar. Kalau secara sadar biasanya ini dilakukan untuk orang-orang militer atau tentara yang bertempur ya Mbak ya. Jadi dia tega itu membunuh manusia, menembak manusia, menyiksa manusia gitu. Karena memang otaknya dirancang for fighting ya, untuk bertempur gitu. Makanya biasanya kalau tentara-tentara itu baru pulang tempur, dia akan masuk karantina dulu selama 3 bulan sampai 6 bulan. Itu kebetulan di Bogor kita pernah dekat dengan karantina seperti itu. Supaya apa? Supaya reaksi-reaksi tadi di alam bawah sadarnya dinetralisir terlebih dahulu. Nah ini kan pertanyaannya anak-anak nih bukan tentara, kok bisa begitu ya gitu. Nah biasanya ya bersumber dari tontonan-tontonan yang tidak sehat tadi, game-game yang tidak sehat. Kan game-game kita itu sekarang isinya tempur, bunuh-membunuh ya. Dan itu vulgar, ada seks juga di dalamnya, ada seksnya itu tidak terbatas hanya cium-cium gitu, tapi sampai ke senggama begitu. Dan anak-anak itu merekamnya utuh gitu karena daya serapnya sangat tinggi. Nah kalau ini direkam di alam bawah sadarnya maka ini jadi program yang bersifat virus. Nah jadi seperti muncul kepuasan kalau dia menyakiti orang itu kan adanya di program-program yang diinstalkan ke otaknya melalui game, melalui tontonan. Tapi yang saya curiga ini adalah game ya, game online, game dan sebagainya. Karena saya pernah ikut bermain game itu ya isinya seperti itu ya, berdarah-darah sampai merah dan sebagainya.
Nah, jadi Bu Lilis nanti lakukan proses telusur, sebabnya apa ini, sumbernya dari mana ini. Karena tidak ada, saya katakan tidak ada anak yang dirancang oleh Tuhan punya kepuasan menyakiti orang lain. Justru di dalam diri anak itu ada yang namanya hati nurani yang selalu bicara, mengingatkan, dan memberi rasa takut kalau kita berbuat salah. Hanya seringkali kita tidak sensitif dan tidak mendengarkan hati nurani tadi. Jadi tugas Bu Lilis yang pertama, selain menelusuri di mana sumbernya, nanti kalau udah ketahuan coba diputus mata rantainya dari sumber itu. Misalnya game online, cari game-game lain yang lebih sehat, arahkan ke aktivitas seperti olahraga, bela diri dan sebagainya. Nah, berikutnya adalah ibu belajar mendidik anak dengan tegas, karena saya ribuan kali ya. Kalau ribuan berlebihan lah, saya sebut ratusan kali melihat ibu-ibu di mall ya bagaimana mengajar anaknya. Ya Tuhan, sangat minim sekali. Anaknya teriak-teriak, ibunya diam saja kebingungan harus bagaimana. Kemudian anaknya merengek, anaknya guling-guling pun nggak tahu bagaimana caranya. Nah, seandainya saja ibu-ibu dan Bu Lilis mau membeli buku saya, membaca dengan hati ya, bukan dengan mata tapi dengan hati dan mata. Juga yang Ayah Edi menjawab buku yang berwarna hijau, kemudian ibu coba praktekkan. Ya. Setiap ada kasus praktekkan, setiap ada kasus praktekkan. Kemudian tadi saya katakan kita tidak akan bisa mengubah anak sebelum kita mengubah diri kita sendiri. Nah, 2 buku itu saya rekomendasikan untuk dipraktekkan, bukan ditaruh di atas lemari. Dibaca berulang-ulang. Saya saja Bu penulisnya masih selalu baca berulang-ulang untuk mengingatkan, reminder. Karena manusia ini pelupa, manusia ini tidak konsisten. Nah, kita harus melatih diri kita supaya konsisten, tegas. Di situ dijelaskan apa efek-efek kalau tidak konsisten, tidak tegas, tidak jelas. Membuat aturan, ya. Yang kita tuai adalah anak-anak yang membuat hidup kita repot setiap hari. Tapi kalau kita tahu bagaimana cara mengelolanya, maka kita akan sangat terbantu dengan adanya anak-anak kita. Akan happy, bahagia, tentram, kerja itu nikmat, bersama mereka itu damai. Persis seperti kita punya alat bantu ya. Kalau zaman sekarang tuh iPad, kemudian BlackBerry dan sebagainya. BlackBerry itu kalau kita nggak tahu pakai caranya juga sama, bikin pusing. Tapi begitu kita belajar dan tahu cara menggunakan semua fasilitasnya, oh iya ya ternyata lebih mudah, memudahkan kita, lebih enak, lebih terbantu, lebih apa, dan semuanya serba lebih. Begitupun anak kita kira-kira. Oke, terima kasih Bu Lilis, Bu Lilis Suwarni, dan semoga juga bisa diaplikasikan langsung. Kita ke Ibu Astuti. Ayah beliau ingin ikut observasi karena tahun depan anaknya laki-laki umur 11 tahun masuk SMP. Agar saya tidak salah mengarahkan anak saya, apakah saya boleh ikut di kegiatan ini? Mengingat jarak kotanya cukup jauh ya dari Jakarta. Jauh itu berapa ya? Saya nggak tahu, tapi yang jelas peserta observasi itu ada yang dari Bontang, ada yang dari Pekanbaru, lebih jauh lagi dari ada tempat yang dari Medan, kemudian ada yang dari macam-macam ya Bu ya, dari semua daerah di Indonesia. Dan saya bersyukur bahwa para orang tua Indonesia pada akhirnya tersadar untuk memutuskan bahwa mengikuti program pemahaman anak ini adalah sebuah investasi besar bagi masa depannya. Ya mau cuti sampai 2 minggu khusus untuk menemani anaknya ikut observasi dan belajar begitu, termasuk konsultasi. Dan yang lebih hebat lagi adalah komitmen orang tua bersama untuk mau mengikut sertakan anaknya. Jadi yang penting itu bukan mengikut sertakan anaknya, orang tuanya ikut serta, belajar. Dan tidak semua lembaga Bu mau membabarkan, mau membongkar rahasianya bagaimana mendidik anaknya. Kami targetnya setiap orang tua ikut observasi cukup sekali saja seumur hidup. Itu menjadi bekal bagi dirinya bahwa kita sebagai orang tua tahu bagaimana mendidik secara tepat investasi berharga kita ini. Oke, mendidik secara tepat dan juga memahami bagaimana kekritisan anak siapa kita. Siapa saja boleh ikut, anak ibu boleh ikut, kalau bisa segera daftar karena sudah 11 tahun ya. Kalau sudah SMP kita sudah tidak terima lagi. Kemudian caranya tinggal ibu buka di website ya, klik ayahkita.com, kemudian cari artikel tentang observasi, ibu baca, kemudian di situ ada PIC, person in charge-nya, silahkan dikontak dan dihubungi. Oke, semoga bermanfaat Bu Astuti informasi ini. Ya. Dan Ayah, apa yang bisa kita ambil ya, benang merah dan juga inspirasi untuk tentunya menyikapi kekritisan anak-anak kita?
Ya, di Facebook saya menulis quote dari Albert Einstein ya, yang mengatakan bahwa kalau kita ingin anak kita itu benar atau pintar, maka jadilah kita orang bodoh. Saya memaknai kalimat itu dari Albert Einstein adalah supaya orang tuanya terus belajar. Terus Einstein bilang bahwa kenapa banyak anak-anak yang tidak pintar, karena orang tua dan gurunya sok pintar gitu, atau merasa dirinya pintar, jadi nggak pernah mau belajar begitu. Jadi itu kalimat yang sangat dalam sekali yang disampaikan Einstein. Kemudian saya baca juga ada yang menanggapi, katanya Confucius itu pernah menulis yang senada bahwa anak-anak kita ini adalah guru alam semesta dan muridnya adalah orang tuanya. Jadi sadari anak-anak kita murid alam semesta, dan sadarilah bahwa kita ini bodoh, nggak tahu apa-apa. Jadi supaya kita terus belajar. Nah, dengan belajarlah nanti kita insya Allah akan menjadikan anak-anak kita bintang di berbagai profesi, kemudian menjadi akhlak yang baik dan akan sangat mencintai orang tuanya. Insya Allah, amin. Terima kasih Ayah Edi, inspirasi terima dan kasih kembali, terima kasih Smart Listener. Dan terima kasih Smart Listener sudah tentunya bersama-sama kita, dan semoga banyak manfaat yang bisa kita petik dari perbincangan kita. Anak-anak kita harus tetap kritis ya, tapi kita juga perlu bagaimana menyikapi mereka. Dan tentunya kita akan kembali lagi Selasa depan. Anda bisa ikuti terus siaran ulangnya pada hari Sabtu. Saya Nancy Mokuginta. Saya Ayah Edi. Let's make Indonesia strong from home.